Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Tengku Zulkarnain, David Khalid, semua ayah bunda ikhwatal iman. Jadi jelaslah bahwa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengucapkan syahadat, bukan tidak paham. Itu bahasa mereka. Justru karena paham mengerti itulah mereka tidak berani mengucapkan syahadat. Ada konsekuensi logis di balik ucapan syahadat. Bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar ucapan isyhadu bi anna muslimun. Isyhad, selfless, that we are Muslim. Tampilkan, perlihatkan, demonstrasikan bahwa diri kita ini sebagai seorang muslim. Berarti Islam agama bukan hanya isi, bukan hanya sampul, tapi isi dan sampul. Ada orang bilang hanya isi, yang penting kan yakin. Untuk apa sholat? Untuk apa zakat? Untuk apa puasa? Yang penting kita berbuat baik. Sebaliknya ada yang sampulnya saja, menang casingnya, penampilannya, dia sholat tapi maksiat, dia puasa tapi dia menipu, haji tapi korupsi. Karena itu Islam agama sampul dan isi. Syahadah berarti bukan sekadar ucapan. Alhamdulillah tadi pagi zikir akbar kita menyaksikan saudara kita masuk Islam, dan ini mu'alaf yang ke-717 mu'alaf. Allahu akbar, karunia Allah. Nah, selalu sebelum masuk Islam di Azikra kita tanya dulu, ada tabyin dulu, mengapa anda masuk Islam? Jangan sampai masuk Islam ada niat selain karena Allah, karena Rasulullah SAW. Ada yang pura-pura Islam hanya untuk nikah, setelah punya anak, hamil, sekian tahun kembali ke agamanya, murtad lagi, hanya sekedar atau bersyahadah hanya untuk mendapatkan duit. Islam di sini, Islam di sana, Islam di masjid sana, Islam lagi. Bukan, ada tabyin, ditanya dulu mengapa anda. Dan subhanallah menakjubkan, setelah kami mempelajari, memahami, subhanallah Pak Ustadz, saya semakin terkagum-kagum dengan Islam. Islam agama mulia, agama yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Berarti syahadah menerjemahkan Islam secara utuh, sehingga kesaksiannya dirasakan oleh mulai dirinya, sehingga dia merasakan cinta Allah, cinta Rasul, sehingga zikirnya menggambarkan kecintaannya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah SAW. Air matanya pun berlinang, ada zauk yang hidup di hatinya, bisa disaksikan oleh keluarganya. Seorang suami yang utuh Islamnya, istrinya merasakan kasih sayang luar biasa dari suaminya. Suaminya benar-benar imam teladan. Tengah malam dialah yang bangun lebih dahulu lalu membangunkan istrinya. Dialah seorang ayah yang mengajak anak-anaknya berjamaah di masjid. Anaknya merasakan, menyaksikan keislaman ayahnya. Begitu sebaliknya istri yang salehah, suaminya pun merasakan pelayanan yang luar biasa dari istrinya, syahadat yang benar. Tetangganya pun menjadi saksi akan keislamannya. Dingin, gelap, subuh tetap datang menuju rumah Allah berjamaah, saksi
semua menjadi saksi, bahkan lawannya menjadi saksi akan keindahan Islam pada dirinya. Makin dalam Islam seorang pada dirinya, makin tampak kemuliaan Islam pada dirinya. Maka jelaslah berarti syahadah hakikatnya adalah al-mujahadah, kesungguhan menampilkan dirinya sebagai seorang muslim. Yang kedua, salat. Hakikat salat adalah zikir. Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni fa'qimi salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali hanya aku, beribadahlah kepada aku, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi salat itu zikir, dari takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sampai salam, zikir, mengingat Allah. 17 rakaat, 9 tahiyat, 34 kali sujud, 237 kali sehari minimal kita menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Zikir. Salat yang saya pada tingkatan zikir akan melahirkan akhlak yang mulia. Ingat Allah menatapnya, ingat Allah mendengarnya, ingat ia sedang menghadap Allah, maka terjagalah kehusuan hatinya, tubuhnya pun tumakninah, maka lahirlah kemuliaan akhlak itu. Subhanallah. Berapa lama salat kita ingat Allah, itu menunjukkan kualitas salat kita. Seorang yang sangat mencintai Allah, ia sangat senang dengan salat. Subhanallah. Sebelum karena itu, salat yang pada sampai maqam zikir melahirkan kemuliaan akhlak. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah Jalla Jalaluhu yara, tahu saat kita berdiri, saat kita ruku, i'tidal, sujud sampai salam, tahu isi hati kita. Yara, bukan yanzur. Ikhwah, sekarang lihat Arifin, tapi kan nggak tahu isi hati Arifin. Yara, tahu isi hati kita. Allah tahu jinan isi hati kita yang paling dalam. Apalagi tahajud, bukan lagi yara, tapi ya'lam. Dalam surah Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima lan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah tahu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Allahu Akbar. Dan salat zikir, ingat kita menghadap Allah. Mi'raj, Allah penguasa langit dan bumi, Malikal Muluk, di tangannya segala-galanya, kekuasaan, kehidupan, penglihatan, pendengaran, semua bilion-bilion galaksi, dia yang menguasainya. Kita hadapi dalam salat, bisa berdiri saja sudah hebat. Arifin ulang, bisa berdiri saja dalam salat sudah hebat. Bisakah menghadirkan itu dalam salat kita sehingga melahirkan kemuliaan akhlak? Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang disebut dengan iqamatus shalah. Bukan ada usalah, ay amilus shalah. Ada usalah itu sekedar salat. Orang kalau sekedar salat, akhlaknya pun tidak menggambarkan kemuliaan. Sekedar, apalagi ghaflus shalah, yang suka mengulur-ulur waktu sholat, jangan harapkan kemuliaan akhlak pada dirinya.
Kalau dawamus shalah, dia bukan hanya sholat wajib, bahkan sunnah pun dia hidupkan. Duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, we need it, menjadi kebutuhannya, karena dia sangat menikmati. Inna nasyiatal laili asyaddu wat'awaq mukila, sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kali itu sungguh sangat mengesankan. Kemudian zakat. Hakikat zakat adalah sofwah, suci. At-Taubah 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dari rezeki yang halal kita peroleh, amanah Allah 2,5%, enggak banyak, agar harta kita bersih, duit kita bersih, rezeki kita bersih. Kita bawa pulang, kita beli makanan, jadi darah, jadi daging. Darah daging yang tumbuh akan nikmat mendekat kepada Allah. Jadi rumah, di situ tinggal istri anak kita, rumah pun membawa kedamaian. Subhanallah. Tapi kalau yang haram, kita tidak mau zakat, apalagi dari yang haram, jadi darah, jadi daging. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min suqtin. Tidak akan sekali-kali masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dari yang haram. Kalau tidak disucikan, kotor masuk dalam tubuh. Hujratis syayatin, the room of satanic. Kita membangun ruang-ruang setan dalam tubuh kita, dan setan mengenali kita karena banyak barang yang haram dalam tubuh kita. Subhanallah. Zakat, nabat, sofwah. Zakat itu suci dan tumbuh. Makanya orang kalau berzakat tumbuh, kembang rezekinya. Dia berikan pada duafa, fakir miskin, yatim piatu, mauna. Disitulah mengundang pertolongan Allah. Wallah fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian tuh ditolong karena menolong orang-orang susah di sekitar kalian. Bahkan di hari kiamat nanti, du'afa, yatim piatu, fakir miskin, mereka menjadi penguasa. Kapan? Di akhirat. Yatim piatu, fakir miskin, du'afa yang sabar dengan ujian Allah, tetap istiqamah beribadah, tetap taat, mereka jadi penguasa. Di akhirat nanti mereka masuk surga. Lalu Allah perintahkan, carilah di dunia orang-orang yang menolong kalian, yang memberi suapan makanan pada kalian, yang memberi pakaian pada kalian, yang memudahkan kesulitan kalian. Sekarang cari mereka. Subhanallah. Berarti zakat kebutuhan kita. Makanya sholat zakat, zikir sedekah. Silu bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum wa bikasrati sadaqatikum. Jalinlah hubunganmu kepada Allah dan makhluk Allah dengan berzikir dan bersedekah. Kepada Allah mintalah, kepada makhluknya berikan. Dicintai Allah, dicintai makhluk Allah. Sukses hablum minallah dengan zikir, sukses hablum minan nas dengan sedekah. Tahajud, infak. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman itu menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya di tengah malam, karena takut murkanya Allah, takut nerakanya Allah. Dan mereka roja, berharap sekali ridho Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, hidayah Allah, berkah Allah, surganya Allah. Dan mereka
menginfakkan sebagian besar harta mereka di jalan Allah. Mufassir menjelaskan sebagian besar, aksar min hamsin, lebih daripada 50% hartanya diinfakkan di jalan Allah. Berarti zakat adalah kebutuhan kita, karena tidak ada orang yang bersedekah, berzakat, berinfak lalu menjadi miskin karena sedekah infaknya. Wa ma anfaqtum min syai'in bahwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau zakatkan, kau infakkan, kau sedekahkan, berarti kau percaya kepada Allah sebagai penjamin rezekimu. Karena itu jangan lupa sedekah jariah yang mengalir terus pahalanya. Pembangunan masjid terbesar di Bogor, Masjid Az-Zikra, Desa Cibadong, Gunung Sindur, sekarang sedang pemasangan keramik. Per meter keramik 190.000 rupiah. Allahu Akbar. Dan sudah ada santri hampir 1000 bersama anak yatim Az-Zikra yang sedang disibukkan menghafal Quran. Hubungi nomor telepon Haji Awaludin 0856 90.010. Ya Allah, berkahilah semua yang bersedekah jariah. Subhanallah. Sekarang yang keempat, rukun Islam yang keempat, puasa, saum Ramadan. Hakikat dari puasa saum adalah al-ikhlas. Makanya ibadah, kalau syahadat ada ucapannya, sholat ada geraknya, zakat ada pemberiannya, haji dari meninggalkan tanah air sampai kembali ada geraknya, gampang riaknya. Saum tidak, diam. Subhanallah, berat memang, tapi akan nikmat bagi yang ikhlas. Makanya intinya ikhlas. Kalau bukan karena Allah, nggak kuat kita. Ini yang ahli hisab saja, Dewan Suro, Dewan Sukaroko, dia bilang apa? Nggak bisa ngilangin rokok, nggak bisa. Tapi begitu datang puasa, puasa nggak dia? Bisa nggak? Bisa. Dari subuh sampai maghrib. Kenapa? Dia ingin ridha Allah. Dahsyat puasa itu. Makanya as-shaumu li wa ana adhibi. Ibadah lain ada nilainya, tertentu sudah ada hitungannya. Tapi puasa tidak, kata Allah. Untuk aku yang tahu, aku yang lihat hambaku. Orang kalau sudah mau berpuasa, itu terjadi proses perohanian jasmani, revitalisasi rohani terhadap jasmani. Jasmani yang kuat karena nafsunya tunduk pada kehendak iman yang rohaninya kuat. Jasmani yang dominan lahir sifat hewan. Makanya orang maksiat itu bukan tidak punya iman, punya. Seperti ayah gambarkan tadi, Buya gambarkan tadi. Orang mabok ditanya siapa Tuhanmu, Allah tahu dia. Tahu nggak mabok kena? Iya. Bukan dia tidak punya iman, punya. Tapi nafsunya, jasmaninya lebih kuat daripada imannya. Orang taat, orang tidak maksiat, bukan tidak punya keinginan maksiat, ada. Tapi rasa takutnya kepada Allah lebih kuat daripada keinginan nafsunya. Jadilah dia orang taat. Kalau orang sudah mau berpuasa, mau lapar haus, itu udah gak penting dunia bagi dia. Yang penting ridho Allah dan selamat di akhirat. Dahsyat puasa itu. Itu amalan para aulia Allah. Kemudian yang terakhir, haji. Hakikat haji adalah al-hub, cinta. Dicontohkan dalam surah Shafat ayat 100 sampai 111 bagaimana kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Jalla Jalaluh saat anaknya diperintahkan untuk disembelih. Beliau laksanakan dengan dialog yang sangat indah. Ternyata anaknya pun Ismail, sesuai dengan namanya Ismail dari kata Sami'ah, mendengar ajakan Allah, mendengar ajakan orang tuanya. Ya Baptib Alma Tomar satajidini insyaallah minas sabirin. Ayahanda, kalau ini perintah Allah, laksanakan, insyaallah
Ismail adalah hamba Allah yang sabar. Yang lebih berat lagi Siti Hajar, yang mengandung, yang melahirkan, rela anaknya disembelih demi cintanya kepada Allah. Subhanallah. Ini keluarga kekasih Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sukses dari ujian cinta. Cinta Allah melebihi apapun. Nabi Ibrahim cinta anak, tapi cinta Allah di atas segala-galanya. Ismail cinta dirinya, tapi rela demi cintanya kepada Allah. Siti Hajar cinta anaknya, tapi cintanya kepada Allah, rela anaknya dikorbankan. Karena itu mereka Allah abadikan dalam salat. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Keluarga kekasih Allah. Sehingga haji pun berjalan Nabi Allah Ibrahim, Maqam Ibrahim, Hijri Ismail, Sofah Marwah, gambaran cinta. Berarti haji perjalanan cinta. Lihat orang yang menunaikan ibadah haji, saking cintanya kepada Allah, dia tinggalkan negerinya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya, dia lepas jabatannya, dia pakaian ihram, pakaian kain kapan, siap mati demi cintanya kepada Allah. Lalu wukuf di Arafah, gladi resik akhirat setelah gladi resik mati. Subhanallah. Berarti sekarang kita simpulkan, kalau benar-benar kita cinta Allah, haji, maka ini paling tinggi. Rukun Islam paling tinggi adalah haji, paling berat tapi luar biasa. Kalau benar kita cinta, maka syahadat, kita buktikan cinta kita kepada Allah. Kalau benar kita cinta, pasti senang sholat, senang zikir, menikmati suasana sholat, menanti-nanti waktu sholat seperti sebentar lagi asar. Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Tidak ada suasana yang paling menyenangkan bagi hamba yang beriman selain suasana salat. Dari penantiannya, dari takbir, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat sampai salam, dalam tatapan Allah, dalam pendengaran Allah, dalam perhatian Allah. Iyyaka na'budu, engkau yang kami sembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Assalamualaikum ayuhan Nabi, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar sampai salam. Pasti dia senang zikir, sehingga dunia menjadi majelis zikir. Kalau dia cinta haji, pasti dia ikhlas saum. Hakikatnya ikhlas. Dia benar-benar ingin ridha Allah. Dia benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu menjadi wirid, menjadi napasnya doa itu. Dia ulang 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang minta ridha Allah dan surganya, siapa yang berlindung dari murka dan nerakanya, ayat 2 salasan, dia ulang 3 kali, fajaballahu doa, maka Allah ijabah doanya. Allahu Akbar. Rabbana la tahrimna lazzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Rabb, jangan kau haramkan kami menatap indahnya wajahmu. Wala tahrimna lazzatan nazar ila wajhi habibika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan juga kau haramkan kami menatap indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat rukun Islam. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.